Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di presentasi video kelompok 4. Di video kali ini, kami ingin membahas tentang sebuah isu manajemen dan operasi. Sebelum memulai videonya, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya yang terlibat dalam pembuatan video kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Ade Suryanti, yang ketiga ada Cindy Winona, yang keempat ada Febriana Saputri, yang kelima ada Mia Marlisa, yang keenam ada Muhammad Dedi Kurniadi, dan yang terakhir ada Vivin Setiawati. Itulah teman-teman saya yang terlibat dalam pembuatan video kali ini. Tanpa memperpanjang, baiklah kita mulai saja dan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai isu manajemen dan operasi. Yang pertama yaitu sifat implementasi strategi. Perumusan strategi yang berhasil tidak menjamin penerapan strategi yang juga berhasil. Walaupun terkait erat, secara berdasar penerapan strategi berbeda dari perumusan strategi. Perumusan dan penerapan strategi berbeda dalam hal berikut. Yang pertama yaitu perumusan strategi memposisikan kekuatan sebelum tindakan. Yang kedua, penerapan strategi mengelola kekuatan selama tindakan. Dan yang ketiga, perumusan strategi berfokus pada keefektifan. Keempat, penerapan strategi berfokus pada keefisienan. Yang kelima, perumusan strategi terutama merupakan proses intelektual. Yang keenam, penerapan strategi terutama merupakan proses operasional. Yang ketujuh, perumusan strategi membutuhkan keterampilan intuitif dan analitis yang bagus. Dan yang selanjutnya yaitu penerapan strategi membutuhkan keterampilan motivasi dan kepemimpinan yang khusus. Berikutnya, perumusan strategi membutuhkan koordinasi antar beberapa individu. Dan yang terakhir yaitu penerapan strategi membutuhkan koordinasi antar banyak individu. Selanjutnya adalah tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam suatu organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena yang pertama, merupakan landasan untuk alokasi sumber daya. Yang kedua, merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Yang ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Selanjutnya, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental waktu dan tenaga yang besar perlu diluangkan untuk memastikan bahwa tujuan tahunan direncanakan dengan baik, sejalan dengan tujuan jangka panjang, dan mendukung strategi yang hendak diterapkan. C. Kebijakan alokasi sumber daya. Kebijakan dibutuhkan untuk membuat suatu strategi berjalan. Kebijakan memfasilitasi pemecahan masalah yang berulang kali muncul dan memandu penerapan strategi. Apapun cakupan dan bentuknya, kebijakan berfungsi sebagai mekanisme untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Sebisa mungkin, kebijakan harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Kebijakan mempresentasikan sarana untuk menjalankan keputusan strategis. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas atau kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 1. Sumber daya keuangan. 2. Sumber daya fisik. 3. Sumber daya manusia. Dan 4. Sumber daya teknologi. Mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu atau masalah. Berbagai pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. 1. Penghindaran. 2. Defusi. Dan 3. Konfrontasi. Selanjutnya,
D. Menyesuaikan struktur dengan strategi. Ada dua alasan utama perubahan dalam strategi seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam struktur, yaitu yang pertama, struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan ditetapkan. Yang kedua, struktur mendikte bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Perubahan dalam strategi menyebabkan perubahan dalam struktur organisasi. Restrukturisasi. Restrukturisasi menyangkut pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, serta jumlah tingkat hierarkis dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan dalam hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Restrukturisasi berkaitan terutama dengan kepentingan pemegang saham atau shareholder dan bukannya kepentingan karyawan. Selanjutnya, menghubungkan kinerja dan membayar strategi. Kebanyakan perusahaan saat ini menggunakan bentuk kompensasi atas dasar kinerja untuk para manajer dan karyawan. Sekitar 80% dari seluruh perusahaan dewasa ini menawarkan bentuk-bentuk program bonus tertentu yang menyediakan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menghemat biaya selama masa-masa sulit dan berbagi laba selama masa-masa baik. Banyak perusahaan juga menggolongkan karyawan atas dasar kinerja alih fungsi pekerjaan mereka, sebab perusahaan ingin menarik dan mempertahankan karyawan terbaik. Mengelola penolakan terhadap perubahan bisa dianggap sebagai ancaman terbesar bagi penerapan strategi yang berhasil. Penolakan terhadap perubahan bisa muncul di tahap atau di tingkat manapun dari proses penerapan strategi. Meskipun ada beragam pendekatan untuk menerapkan perubahan, 3 strategi yang lazim digunakan adalah: yang pertama, strategi perubahan paksa. Kemudian, strategi perusahaan edukatif, dan yang terakhir, strategi perubahan rasional atau demi kepentingan sendiri. Selanjutnya, menciptakan budaya yang mendukung strategi. Para penyusun strategi harus berusaha keras untuk melestarikan, menekankan, dan membangun berdasarkan aspek-aspek budaya yang ada yang mendukung strategi baru yang diusulkan. Banyak riset mengindikasikan bahwa strategi baru seringkali digerakkan oleh pasar dan didikte oleh berbagai kekuatan kompetitif. Oleh karena alasan ini, mengubah budaya sebuah perusahaan agar sesuai dengan strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Beragam teknik tersedia untuk mengubah budaya suatu perusahaan, diantaranya rekrutmen, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi, rancangan organisasi, model peran, dan penegasan positif. Selanjutnya, masalah-masalah produksi atau operasi ketika menerapkan strategi kapabilitas, keterbatasan, dan kebijakan produksi atau operasi dapat secara signifikan membantu atau menghambat pencapaian tujuan. Proses produksi biasanya merupakan lebih dari 70% total aset sebuah perusahaan. Bagian terbesar dari proses penerapan strategi terjadi di bagian produksi. Keputusan-keputusan yang terkait dengan produksi dapat memiliki dampak yang dramatis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya-upaya penerapan strategis. Masalah-masalah sumber daya manusia ketika menerapkan strategi sistem manajemen strategis yang dirancang dengan baik bisa gagal jika tidak ada perhatian yang memadai pada dimensi sumber daya manusia. Masalah-masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis menerapkan strategi biasanya dapat dilacak pada salah satu dari ketiga penyebab berikut. Yang pertama, gangguan struktur sosial dan politik. Yang kedua, kegagalan untuk memadukan keahlian seseorang dengan tugas-tugas penerapan. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dari manajemen puncak pada aktivitas penerapan. Kesimpulan dari presentasi video kali ini adalah perumusan strategi yang berhasil sama sekali tidak menjamin penerapan strategi yang juga berhasil. Walaupun senantiasa saling tergantung, perumusan strategi dan penerapan strategi secara karakteristik berbeda. Secara singkat, penerapan strategi
berarti perubahan. Secara luas berarti pekerjaan yang sesungguhnya dimulai setelah strategi dirumuskan. Penerapan strategi yang berhasil membutuhkan dukungan, sekaligus disiplin dan kerja keras. Dari manajer dan karyawan yang memiliki motivasi tinggi, merumuskan strategi yang tepat tidaklah cukup. Sebab manajer dan karyawan termotivasi untuk menerapkan strategi tersebut. Baiklah, kami dari kelompok 4, bila ada kesalah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu kami kelompok 4 ingin mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.